Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas materi pengurusan jenazah. Berkaitan dengan masalah pengurusan jenazah, ada 4 kewajiban terhadap jenazah yang mesti dilakukan oleh orang yang masih hidup. 4 hal ini dihukumi fardu kifayah. Artinya harus ada sebagian kaum muslimin yang melakukan hal ini terhadap jenazah. Jika tidak, semuanya terkena dosa. 4 hal yang mesti dilakukan terhadap jenazah oleh orang yang masih hidup itu: 1. Memandikan, 2. Mengkafani, 3. Menyolatkan, 4. Menguburkan. Dan di kesempatan ini kita sudah masuk pembahasan menyolatkan jenazah. Sebagaimana kita ketahui, sholat jenazah terbilang sholat paling ringan karena hanya terdiri dari takbir dan doa di setiap takbir. Kita akan bahas bersama-sama secara rinci pada kesempatan ini. Selamat menyimak. Rukun sholat jenazah itu ada 7. 1. Berniat di dalam hati. 2. Berdiri bagi yang mampu. 3. Melakukan 4 kali takbir. 4. Setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah. 5. Setelah takbir kedua membaca sholawat. 6. Setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. 7. Salam setelah membaca doa pada takbir keempat. Pertama, niat sholat jenazah. Niat letaknya di dalam hati. Oleh karena itu, berniatlah dengan tulus dan ikhlas dalam hati akan melaksanakan sholat jenazah. Namun, apabila berkeyakinan dan sesuai dengan keilmuannya bahwa niat itu harus dilafadzkan, dipersilahkan. Kedua, berdiri mengambil posisi. Sholat jenazah dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu, tanpa ada ruku dan sujud. Tidak ada pula duduk di antara dua sujud, serta tahiyat, sebagaimana sholat pada umumnya. Kemudian posisi imam searah kepala jenazah bila jenazah tersebut laki-laki. Apabila jenazah tersebut perempuan, posisi imam berada searah perut jenazah. Kemudian dianjurkan atau disunahkan ketika berjamaah sholat jenazah dibuat 3 saf. Ketiga, membaca 4 kali takbir. Membaca takbir sebanyak 4 kali sebagaimana pada takbir sholat seperti biasanya sambil mengangkat tangan. Setelah takbir, membaca lafaz pada bacaan sholat jenazah. Keempat, takbir pertama. Takbir pertama ini adalah takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan sebagaimana mengangkat tangan ketika takbir dalam sholat pada umumnya. Kemudian bersedekap. Kemudian membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Semua bacaan dalam sholat jenazah itu dibaca dengan sir
artinya pelan-pelan. Karena di sini kita sedang praktik, maka dibacanya dizaharkan atau dikeraskan. Kelima, membaca takbir kedua, membaca Allahu Akbar sambil mengangkat tangan, kemudian membaca sholawat kepada Nabi SAW atau sholawat Ibrahimiyah, sebagaimana bacaan sholawat yang dibaca pada tasyahud dalam sholat. Kemudian membaca sholawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, limpahilah rahmat atas keluarga Nabi Muhammad seperti rahmat yang Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Engkaulah Tuhan yang sangat terpuji, lagi sangat mulia di seluruh alam. Dan limpahilah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya, seperti berkah yang Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Engkaulah Tuhan yang sangat terpuji, lagi sangat mulia di seluruh alam. Keenam, membaca takbir ketiga, membaca Allahu Akbar, sambil mengangkat tangan, kemudian membaca doa untuk jenazah. Bacaan doa untuk jenazah, Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu anhu, wa akrim nuzulahu, wa wasi' madkhalahu, wagsilhu bil ma'i wassalji wal barad, wa nakkihi minal khotoyaya kama naqaita thawbal abiyado minad danas, wa abdilhu daron khairan min darih, wa akhlan khairan min ahli, wa zawjan khairan min zawzih, wa adkhilhul jannah, wa a'idhu min azabil qabri wa azabin nar. Ya Allah, ampunilah dia, berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia dari beberapa hal yang tidak disukai, maafkanlah dia dan tempatkanlah di tempat yang mulia, surga, luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia. Berilah keluarga atau istri di surga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia. Istri atau suami yang lebih baik daripada istrinya atau suaminya. Dan masukkan dia ke surga. Jagalah dia dari siksa kubur dan neraka. Ketujuh, membaca takbir keempat, membaca Allahu Akbar sambil mengangkat tangan, kemudian membaca doa untuk jenazah. Bacaan doa untuk jenazah dan yang mensolati, Allahumma gfir lihayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi alal Islam, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudilna ba'dah. Ya Allah, ampunilah orang yang masih hidup di antara kami dan orang yang sudah meninggal, anak kecil di antara kami dan orang besar, laki-laki dan wanita kami, orang yang sekarang ada hadir dan orang yang tidak hadir. Ya Allah, siapa yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah ia di atas Islam. Dan siapa yang Engkau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah dia di atas iman. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan bagi kami pahalanya, dan jangan Engkau sesatkan kami sepeninggalnya. Alternatif doa setelah takbir yang keempat, bisa membaca doa untuk jenazah dan untuk yang mensolatkan berikut ini. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ya Allah, jangan menghalangi kami untuk tidak memperoleh pahalanya,
dan jangan sesatkan kami sepeninggalnya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. Setelah membaca doa pada takbir keempat, kemudian membaca salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. Tangan masih dalam keadaan bersedekap. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga keselamatan dan rahmat terlimpah untukmu. Merubah kata ganti dalam doa sholat jenazah. Dalam membaca doa sholat jenazah, saya berpedoman pada redaksi hadis dari Rasulullah SAW yang telah baku. Artinya, doa ini berlaku untuk jenazah laki-laki atau jenazah perempuan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, ada kalangan yang mengganti kata ganti domir yang semula ditujukan kepada pihak laki-laki digantikan dengan domir perempuan atau sebaliknya tergantung jenis kelamin jenazahnya. Bagi yang paham tentunya tidak menjadi persoalan, tetapi bagi yang tidak paham akan memberatkan dan membingungkan. Namun di sini saya kembalikan kepada keyakinan dan keilmuan masing-masing. Apabila untuk perempuan atau jenazah perempuan domirnya harus diganti dengan H, dipersilahkan sesuai dengan keyakinan dan keilmuannya. Demikian tata cara sholat jenazah sesuai sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat jenazah apabila ada kerabat, saudara, atau kaum muslimin yang wafat, serta mudah-mudahan mereka juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari sholat jenazah yang kita laksanakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.